Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi di videoku kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku ngehilangin bekas jerawat secara natural. Beberapa dari kalian pasti udah ada yang sadar kalau muka aku tuh udah jauh banget lebih mendingan, bekas jerawatnya udah lumayan banget menghilang dibanding dengan aku yang dulu-dulu 1-2 bulan yang lalu pas aku lagi breakout parah banget di bawah sebelah sini. Sebenarnya aku mau sharing ini dari sekitar 2 mingguan yang lalu karena dari kalian pun juga udah banyak banget. Ayo dong diupdate, ayo dong ceritain gimana caranya ngilangin bekas jerawatnya gitu, karena kelihatan banget gitu hasilnya. Nah aku tuh sebenarnya emang udah mau sharing, cuman karena waktu itu aku masih belum begitu yakin sama produknya, aku masih belum gitu yakin emang ini nih gitu loh yang bikin muka gue hilang bekas jerawatnya. Dan sekarang I am 100% sure kalau ini tuh hilang berkat produk itu. Oke, jadi aku hanya menggunakan satu produk. Produknya ini pun juga natural dan lumayan gampang untuk didapetin. Nah produknya adalah Rose Hip Oil. Tada! Kenapa Rose Hip Oil? Jadi kayak sekitar 2 bulanan yang lalu aku tuh baru nemu channel YouTube yang namanya Lia Hyu. Kalian kalau misalnya emang kulitnya berjerawat, itu kalian boleh banget nontonin dia karena hidup aku berubah karena si Lia ini. Aku akan taruh linknya si Lia di description box. Jadi kalian kalau mau nonton dia silahkan langsung saja cek ke description box. Oke, jadi pertama sebelum aku mulai dulu kenapa Rose Hip Oil, kenapa pakainya itu, aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di DM. Emangnya nggak apa-apa mukanya berminyak tapi malah diobatinnya dengan minyak? Jawabannya adalah nggak apa-apa. Dulu tuh aku juga sama, aku juga mikirnya gitu sebelum aku nonton videonya Lia. Yang ada di otak aku tuh selalu yang kayak, namanya juga kulitnya berminyak, kombinasi ya pasti kalau misalnya dikasih minyak jadinya makin berminyak lah, ya kan? Pasti beberapa dari kalian juga ada yang berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah aku nonton videonya Lia, aku salah. Karena kita kebiasaan yang punya kulit berminyak pasti agak risih, nggak enak gitu kan. Kalau kulitnya tuh berminyak, berasanya tuh nggak bersih, berasanya tuh kotor. Jadinya kita untuk pembersihan pasti lebih yang sampai mukanya keset banget. Nah karena kita bersihin muka kita tuh sampai bersih banget, sampai keset banget, jadinya tuh kulit kita tuh mikirnya begini, oh nih orang ntar pasti bakal bersihin mukanya sampai keset banget. Gue nggak mau ntar natural oil yang ada di wajahnya itu kekurangan, makanya dia lembur untuk produksi minyak lagi gitu supaya minyak di wajahnya itu nggak kekurangan. So that's why kita menggunakan oil untuk ngetrik kulit kita. Jadi dengan kita pelan-pelan menggunakan minyak di wajah kita tuh jadinya tuh mikir kayak, oh nih mineral oilnya udah cukup nih, gue udah nggak perlu lembur buat produksi minyak lebih. Ya udah, jadi gue produksi minyaknya secukupnya aja, gue nggak usah produksi lebih karena minyaknya udah cukup di wajah gitu. Kalau sebelum aku pakai minyak untuk nge-treat wajah aku pun juga muka aku tuh super duper berminyak dan kadang pun juga suka kering. Jenis kulit aku tuh oily combination, jadi kadang suka kering banget, kadang suka minyak banget, jadi tuh nggak stabil. Sekalinya berminyak bener-bener bisa sampai masak telur pun juga bisa, tapi sekalinya keringnya tuh sampai ngelotok gitu. Nah jadi tuh sekarang saat kulit aku berminyak itu tuh udah nggak separah dulu lagi. Pokoknya minyaknya tuh udah yang standar aja, udah yang nggak lebay sampai gimana gitu. Aku pun juga sekarang ngikutin si Lia banget. Kalau bangun tidur aku cuma cuci muka pakai air doang, aku nggak pakein sabun pembersih. Habis itu baru setelah itu aku pakai toner. Nah malamnya karena kan kita udah make upan full, nah itu baru full face cleansing gitu. Oke, sekarang kedua, kenapa Rose Hip Oil? Jadi sebelum memasuki Rose Hip Oilnya lagi, aku tuh mau ngejelasin dulu juga kalau minyak itu tuh terbagi dari 2 macam. Yaitu pertama yang kandungan oleic acidnya tinggi, dan kedua itu yang kandungan oleic acidnya tuh tidak tinggi. Oleic acid itu bisa disebut dengan fatty acid. Fungsinya tuh untuk moisturizing, dan juga minyaknya itu lebih kental, terus juga lebih berat. Biasanya molekul pada minyak ini itu terlalu besar untuk kamu-kamu yang kulitnya berminyak. Makanya kalau misalnya kita pakai minyak-minyak yang mengandung fatty acidnya tinggi atau oleic acidnya tinggi, itu pasti kan akan berasanya jadi kayak greasy gitu loh. Mukanya tuh kayak becek banget minyakan. Karena si minyaknya itu tuh nggak bisa nyerap ke dalam, dia cuma duduk doang gitu loh di permukaan kulit kita. Jadi untuk minyak-minyak yang mengandung oleic acid yang tinggi itu tuh sangat cocok untuk teman-teman yang kulitnya kering. Ini adalah list untuk minyak-minyak yang fatty acidnya tinggi.
Nah sekarang untuk kita yang kulitnya berminyak, kita menggunakan minyak yang fatty acidnya rendah. Karena fatty acidnya rendah, jadi fungsinya pun juga kebalikannya dengan yang fatty acidnya tinggi. Oilnya tuh lebih kering, nggak terlalu rich, nggak terlalu heavy, juga molekulnya lebih kecil, jadi tuh lebih gampang diserap. Nah ini adalah listnya untuk minyak yang fatty acidnya rendah. Nah sekarang kenapa aku milihnya tuh rosehip oil? Pertama, karena dia itu paling gampang dicari di sini di Indonesia. Aku belinya online, aku belinya di indoganic.com. Ini aku nggak disponsorin sama Indoganic, kebetulan aja pas aku lagi nyari si rosehip oil, si websitenya Indoganic yang keluar gitu. Nah jadi tuh di dalam rosehip oil ini dia itu mengandung retinoid acid. Biasanya retinoid acid itu tuh sering banget dipakai di skincare yang berjerawat. Karena fungsinya si retinoid acid ini tuh untuk ngeregenerasi sel kulit, mengeluarkan komedo dan juga mencegah jerawat. Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku sih ngerasa untuk ngeluarin komedonya itu enggak, karena aku ngerasa komedo aku masih banyak-banyak aja. Tapi untuk mencegah jerawat, iya. Yang aku rasain, bekas jerawat aku udah menghilang jauh banget. Jerawat aku yang nongol udah gak sebanyak dulu. Biasa tuh bener-bener kayak berat gitu kan, langsung sedarat banyak. Sekarang paling cuma kayak 3 atau 2 gitu kalau misalnya aku lagi datang bulan. Nah dan juga si rosehip oil ini pun dry oil, jadi dia bisa masuk sampai ke dalam-dalam kulit, dan dia bisa ngestimulasi produksi kolagen dari dalam gitu. Oke, sekarang untuk cara pakainya. Jadi rosehip oil ini biasa terakhir setelah menggunakan moisturizer. Tapi kadang pun juga aku masih suka pakai si oilnya dulu baru pakai moisturizer. Jadi tergantung kalian sukanya tuh gimana. Pas awal-awal aku baru beli, pas awal-awal aku baru ngetes apakah ini akan cocok atau enggak sama kulit aku, itu aku pakai moisturizernya, aku campurin 2 tetes si rosehip oilnya, baru aku pakai. Nah aku coba selama 1 minggu dan aku sendiri sih nggak ngerasa ada yang kayak gatel-gatel atau merah-merah atau panas atau perih, pokoknya nggak ada efek samping di aku sendiri. Baru setelah 1 minggu aku ngerasa oh nggak kenapa-napa nih gitu. Yaudah baru setelah itu aku pakainya tersendiri. Jadi kadang aku pakai si oilnya dulu, kadang aku pakai si moisturizer dulu baru aku pakai oil. Untuk sebanyak apa? Biasanya sih aku cuma kayak 1 tetes di sini, sama sini. Habis itu baru aku usapin ke seluruh wajah. Dan kalau misalnya kalian teman-teman ada yang ngerasa kayak oh ini muka aku jadi merah-merah nih, atau nggak jadi gatel-gatel, atau nggak ya pokoknya nimbulin efek-efek yang tidak diinginkan, aku saranin sih untuk stop pemakaian. Soalnya menurut aku sayang gitu loh, kasihan kulit kamu. Balik lagi yang namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Walaupun jenis kulit kita sama, belum tentu skincare yang aku pakai itu cocok di kamu gitu. Jadi ya daripada nanti hasilnya tidak diinginkan, daripada nanti jadi makin parah jerawatnya atau mungkin mukanya jadi bentusan, ya mending nggak usah gitu. Well, alright guys, so this is the end of the video. Semoga video ini membantu untuk kalian yang lagi struggle bersihin muka kalian dari jerawat atau dari bekas jerawat. Semoga video ini ngebantu untuk kalian. So thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye-bye!